Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, kita kembali lagi pagi yang luar biasa ini dipertemukan di dalam Mazmur nih dengan satu perenungan. Tuhan punya cara dan waktunya. Saudara, kita belajar kalau Tuhan punya cara dan waktunya, maka segala apapun yang Anda hadapi, saudara jangan pernah gentar. Jangan pernah saudaraku berkata hidup ini kayaknya sangat-sangat menderita, sangat-sangat saudara tidak berdaya. Tapi kabar baiknya, kebenarannya adalah sadari bahwa Tuhan punya cara dan waktunya untuk menolong kita. Sebab itu kita mesti tahu apa maksud Tuhan, dalam hal apa Tuhan bisa menolong kita dalam segala perkara. Kita baca ayatnya, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6 kembali. Kita akan belajar dalam ayat ini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, dia udah tahu Lazarus sakit, katanya dia sengaja dia tinggal lagi di tempat di mana dia berada. Kenapa saudara? Kenapa nggak langsung pergi? Kenapa nggak cepat-cepat bertindak? Saudara, kenapa dia sengaja tinggal dan menunda waktunya? Seolah-olah santai. Dengarkan baik-baik, karena selalu dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap apapun yang dihadapi oleh manusia, termasuk saudara dan saya, Tuhan punya waktu dan cara tersendiri untuk menolong kita. Kalau belum waktunya Tuhan, itu tidak bisa terjadi. Kalau belum caranya Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa melihat kemenangan. Tetapi biarkan Tuhan bertindak dengan cara dan waktunya Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan punya cara dan waktunya, maka yang perlu kita ingat, yang pertama adalah masalah tiada artinya bagi Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa? Karena Tuhan punya cara dan punya waktu. Dan yang kedua adalah rencana Tuhan jauh lebih hebat. Saudara, rencana Tuhan jauh lebih hebat. Jadi ketika kita menyadari bahwa Tuhan punya cara dan waktunya, maka saudara, masalah tiada artinya bagi Tuhan. Ini yang pertama. Saudara, kenapa demikian? Lihat ayat itu. Ya, yang saya bacakan kalimatnya. Namun setelah didengarnya, setelah Yesus mendengar kejadian Lazarus, katanya Tuhan sengaja tinggal di situ. Artinya apa? Saudara, bahwa dia menganggap masalah itu sangat mudah untuk diatasinya. Maka saudaraku, Tuhan tenang-tenang saja. Saudara, karena Tuhan tahu ini belum waktuku dan aku punya cara tersendiri untuk melakukannya. Saudara, kenapa masalah itu kecil bagi Tuhan? Mari perhatikan apa kata Mazmur pasal 18 ayat yang ke-30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Wow. Katanya dengan Tuhan kita berani menghadapi gerombolan. Karena dengan Tuhan, gerombolan itu jumlahnya besar. Mungkin saudara bilang, masalah saya banyak Pak, masalah itu sangat besar. Lihat ini, apa bedanya dengan menghadapi gerombolan? Yang membedakan adalah ketika engkau menghadapi gerombolan atau menghadapi masalah tanpa Tuhan, tidak dengan Tuhan, itu baru masalah. Tetapi ketika engkau bersama dengan Tuhan, nggak ada artinya saudara. Karena apa? Masalah bagi Tuhan memang tidak artinya. Tuhan hebat, Tuhan sanggup. Itu sebabnya saudaraku, katanya dengan Tuhanlah engkau bisa menghadapi gerombolan, bahkan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Engkau tidak hanya bisa mengalahkan banyak hal, engkau tidak bisa menang melawan gerombolan demi gerombolan, keadaan-keadaan yang sulit, tetapi katanya engkau bisa melompati tembok. Engkau bisa mengatasi masalahmu, engkau bisa berada di posisi yang di atas. Engkau saudaraku tidak ditekan, engkau tidak menjadi orang yang terjajah, tetapi engkau menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Seperti apa? Orang yang bisa memanjat tembok dengan kemampuan Tuhan. Orang memanjat tembok membutuhkan energi, kekuatan, saudaraku. Itu membutuhkan tenaga ekstra. Tahukah bersama dengan Tuhan, Tuhan memampukan kekuatan ekstra dari surga akan menyertai saudara, memampukan sehingga engkau bisa melewati, memanjat setiap persoalanmu dan engkau ada di atas puncak kemenangan. Karena apa? Tuhan Yesus baik bagi saudara. Yang kedua, saudaraku, perhatikan bahwa Tuhan punya cara dan waktunya. Karena apa? Rencana Tuhan jauh lebih hebat. Jadi kalau rencana Tuhan jauh lebih hebat, saudaraku, kasih tahu kepada teman-teman kita, kasih tahu kepada orang yang kita cintai, bahkan mungkin mereka yang belum tahu tentang ini. Tuhan kita hebat. Kalau Tuhan kita jauh lebih hebat, artinya saudaraku, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan, tidak ada hal-hal yang perlu ditangisi dan saudara disesali. Karena apa? Tuhan kita hebat, Tuhan kita perkasa. Kenapa demikian, saudaraku? Lihat, saudaraku, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Karena bagi dia apa? Masalah itu sangat tidak ada artinya. Dia hebat. Sekalipun kematian dia bisa atasi.
Maut sekalipun dia sudah kalahkan, saudara. Bahkan maut dan kunci kerajaan maut di ada di tangan dia, yang bisa mengalahkan segala sesuatunya. Dia Tuhan yang hebat. Saudara, Mazmur pasal 20 ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Wow, kiranya katanya akan diberikan kepada saudara dan saya apa yang kau kehendaki. Jadi kalau kita mengendaki jalan keluar, kita mengendaki kemenangan, saudara mengendaki kelepasan, saudara mengendaki mujizat, kesembuhan, pemulihan, Tuhan akan berikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan lakukan apa yang dikehendaki hatimu ketika engkau melekat mencari Tuhan, ketika engkau mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Akan diberikan apa yang kau kehendaki. Bahkan tidak hanya diberikan, kata firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwasanya Mazmur pasal 20 ayat 5 dikatakan bahwa apa yang kau kehendaki, dan Tuhan akan menjadikannya apa yang kau rancangkan. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada terobosan. Saudara, ada sesuatu yang engkau akan melihat, wow, ternyata ini perbuatan Tuhan yang hebat. Kenapa, saudara? Karena rencana Tuhan jauh lebih hebat dari apapun. Saudaraku, itu sebabnya orang berkata, kalau engkau punya Tuhan yang hebat, bermimpilah tentang hal-hal yang besar. Karena Tuhan kita besar. Jadi kalau Tuhan kita hebat, saudaraku, maka bermimpilah tentang hal yang hebat, rindukan hal yang hebat, dan apapun yang kau rancangkan, ketika engkau serahkan rencanamu kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati, maka Tuhan akan buat itu berhasil. Berhasil dalam keluargamu, berhasil dalam bisnis, dalam pelayananmu, berhasil dalam iman pengiringanmu kepada Tuhan, berhasil dalam segala sesuatu, apapun yang kau sedang cita-citakan. Percayalah, Tuhan membuat apapun yang kau lakukan dibuat Tuhan beruntung dan berhasil, karena Tuhan kita, Tuhan yang jauh lebih hebat daripada apapun. Kiranya ketika engkau mengerti kebenaran ini, pagi yang luar biasa, dan sepanjang hari ini, hari keberkatan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.